Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, as-sami' al-basir, alladhi ba'atha ilayna al-hadi al-bashir. Faqala fi kitabih al-aziz wa sadaqallahu al-azim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Kepadamu ya Allah kami panjatkan segala puja dan puji. Darimu kami mohon petunjuk ke jalan yang Engkau ridhai, dan darimu kami mohon ampun dari segala dosa. Lindungilah hamba-hambamu ini dari perbuatan syirik yang tidak kami sadari, dan ampunilah ketelanjuran seperti itu yang tidak kami sengaja. Engkau Tuhan kami dan sekaligus wali kami. Jauhkanlah kami ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah kami dari hati yang tidak pernah khusyuk. Jauhkanlah kami dari nafsu serakah amarah yang tidak pernah kenyang, dan daripada doa yang tidak akan Kau terima. Ya Allah, kami mohon darimu suatu kehidupan yang bersih, mati yang sempurna, dan tempat kembali kelak di hari kiamat yang tidak sampai menyesalkan kami. Ya Allah, Engkau adalah yang paling wajib kami sembah, paling berhak kami sembah. Tiada kami melakukan taat melainkan dengan izin-Mu, dan tiada kami langgar perintah-Mu melainkan dengan pengetahuan-Mu. Kami berdosa, Engkau bukakan pintu taubat lebar-lebar dan tidak Engkau. Kami taat, Engkau ganjar 10 kali ganda. Kami nyeleweng, Engkau beri kami kesempatan dengan tambah umur agar kami bisa bertaubat. Ya Allah, bagaimana Engkau akan membakar dengan api neraka-Mu lidah-lidah yang selalu menggetar mengucapkan kalimat tauhid-Mu? Bagaimana Engkau akan membakar wajah-wajah yang selalu bersembah sujud kepadamu? Bagaimana Engkau membelenggu dengan api neraka-Mu kedua tangan manusia-manusia yang selalu terengadah dan tertadah untuk berdoa? Wahai yang Maha Kasih, ampunan-Mu lebih besar dari kesalahan-kesalahan kami. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Pengakuan kami akan keesaan-Mu yang mutlak itu jauh lebih besar dari kekhilafan yang telah kami lakukan. Maka liputilah hamba-hamba-Mu, baik yang di majelis ini maupun yang di luar majelis ini, dengan rahmat-Mu yang Kau katakan meliputi segala benda. Wa sadaqallahu al-azim wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam sejahtera-Mu kepada manusia yang Engkau jadikan akhlaknya duplikat Quran-Mu, dan asma-Mu merupakan mazhar lahiriahnya. Sampaikanlah salawat dan salam sejahtera-Mu kepada manusia yang Kau jadikan nurnya merupakan titik pertama dari makhlukat-Mu. Sampaikan salawat dan salam-Mu kepada manusia yang Engkau mulai merekam ilmu manusia melalui firman-Mu, Iqra, sehingga tidak ada suatu ilmu pengetahuan
yang tidak melalui pintu gerbang Iqra. Namun kami umatnya lebih merasa bersyukur karena Engkau ya Allah memberi catatan Iqra bismi rabbik. Bacalah ayuhai Muhammad dan setiap muslim demi mencari ilmu dan pengetahuan dengan nama Tuhanmu. Sebab dunia sekarang dengan kemajuan teknologi seperti ini, membaca dan membaca bukan dengan nama Tuhan, tapi atas nama kepentingan pribadi, maka akibatnya sebagai yang kita lihat. Sampaikanlah salawat dan salammu kepada juru amanatmu, pembawa bendera kebesaranmu di hari kiamat, dan titik lingkaran kerajaanmu. Sampaikanlah semua itu kepada keluarga beliau yang telah Engkau sucikan dari segala noda dan celah, serta para sahabat beliau yang selalu setia mengikuti beliau dalam keadaan suka dan duka. Ya Allah, dan sebagaimana Engkau menggerakkan lidah kami untuk mengucapkan salawat seperti tadi, maka gerakkanlah pula otak kami untuk memahami rahasia kitab suci yang Kau bawakan kepadanya. Karena sumber-sumber rohani kami sekarang mulai kering, dan tiada penawar bagi hamba-hambamu sekarang di musim gersang ini kecuali Qur'anmu. Wa sadaqallahul azim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami Allah menurunkan dari Quran sesuatu yang akan menjadi penawar dan obat bagi kaum mukminin. Allahumma anfa'na bil Quran. Amin. Para alim ulama yang terhormat, saudara wakil bupati yang terhormat, para undangan sipil maupun militer, para wali murid yang terhormat, para asatidz Al-Ma'had Al-Islami, dan para santri yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat-nikmat Allah kepada kita, jika kita syukuri, maka nikmat-nikmat itu akan menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Seorang muslim mendapat rezeki, kemudian ia mensyukurinya dengan menginfakkan sebagian dari rezeki itu, maka Allah dan Rasulnya menjanjikan bahawa rezeki itu akan bertambah. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Tiada suatu harta akan kurang daripada sedekah, bahkan akan tambah, akan bertambah dan akan bertambah. Seorang mendapat karunia putra, kemudian mensyukurinya dengan mendidik anak itu dengan didikan iman dan Islam, maka anak itu akan menjadi anak yang saleh atau salihah, akan merupakan giro yang menyambung hidup kedua orang tuanya di alam barzakh setelah mereka wafat. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang dalam detik-detik nikmat, yaitu kesempatan yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah untuk memperingati hari Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hari lahirnya manusia terbesar oleh sejarah dan diakui oleh semua lawan, apalagi kawan. Jika Nabi Isa alaihi salam dikala mendoa memohon hidangan dari langit sesuai dengan rekaman Al-Quran sendiri, beliau berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, dikala Isa putra Maryam berkata, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami, artinya keluarga Israel, hidangan makan dari langit demi menjadi suatu hari raya bagi awal sampai akhir generasi kami, dan sebagai tanda kebesaran dan kekuasaanmu, Engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Shadaqallahul azim. Ya, jika hari turunnya hidangan dari langit
yang dimakan hari itu, dan mungkin habis hari itu juga, diserap oleh badan manusia, dan akhirnya menjadi suatu yang harus dibuang. Maaf, dianggapnya oleh Nabi Isa alaihissalam suatu hari raya, Id. Apakah memperingati hari kelahiran manusia terbesar dalam sejarah, membawa konsep terakhir dari Allah kepada seluruh penghuni bumi, dari bangsa jin dan manusia, generasi demi generasi, dianggap oleh kita umatnya sendiri sebagai bid'ah, dan bid'ah dalalah. Tidak, wahai kaum muslimin, detik-detik kelahiran beliau jauh lebih penting dari hidangan Bani Israel, dan merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri sepanjang sejarah. Artinya, dalam detik-detik peringatan ini, kita harus melahirkan tekad untuk lebih memahami riwayat hidup, ajaran-ajaran, amalan-amalan, dan pesan-pesan beliau, lebih menghayati Al-Quran yang beliau bawa dari Allah, agar kita berubah menjadi umat beramal di samping berilmu. Bahkan menurut hamba, memperingati kelahiran Nabi SAW tidak cukup setahun sekali, sebulan sekali, atau sepekan sekali, atau sehari sekali. Memperingati hari kelahiran ini harus terfokuskan kepada serba gerak-gerik beliau sebagai manusia teladan, detik per detik, sehingga semua gerakan kita mengikuti jejaknya dan sesuai dengan kehendaknya. Saya tertarik oleh ucapan seorang ahli tasawuf dan ulama sekaligus. Saya maaf lupa namanya, saya kira dia Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, "Law ghaba 'anil nabiy lahza ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Andai kata wajah atau ingatan Nabi SAW sirna dari ingatanku satu detik saja, maka sulit aku akan mengaku lagi sebagai muslim. Begitu konsekuennya seorang mukmin. Sebab Nabi, wajah Nabi, gambaran Nabi, semua asosiasinya kepada Rasulullah SAW. Tafsiran kalimat tadi adalah tiap langkahnya beliau membayangkan Nabi, tiap geraknya, tiap bicaranya, duduknya, bangunnya, semua membayangkan Nabi. Berpapasan dengan seorang muslim di tengah jalan, dia ingat Nabi, dia ucapkan Assalamualaikum, sebab beliau memerintahkan. Kalau sudah berdiri bersama, dia berjabatan tangan, ingat kepada beliau tentang sunnatul musafahah. Keluar rumah, masuk rumah, makan, habis makan, maaf, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, akan tidur, bangun tidur, dan tiap detik, tidak mungkin satu detik akan kosong dari ajaran Nabi, dari ta'lim Rasulullah SAW, sehingga anda bisa membayangkan beliau waktu itu. Ma'asyiral muslimin, itu yang termasuk sunan atau mustahabbat, belum yang wajibat. Bagaimana kalau beliau salat? Bagaimana kalau beliau pergi haji? Apa yang dikerjakan? Bagaimana beliau menoleh ke belakang kalau dia menjadi imam, atau sewaktu beliau menjadi imam mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salat. Itu kita mesti ikut 100%, dan kita bayangkan wajah beliau menoleh ke belakang. Ma'asyiral muslimin, itu yang wajibat. Ada lagi yang lebih dari itu, yang prinsip, dan prinsipnya prinsip, yaitu tauhid Allah, aqidah al-wahdaniyah, keesaan Allah. Itu ajaran beliau yang paling prinsip. Yang kedua, mempersatukan umatnya di mana saja kita berada. Usahakan ke situ. Tidak boleh kita lepas tugas ini. Memang yang menjatuhkan atau yang merobohkan satu bangunan lebih cepat dan lebih mudah dari yang membangun. Tapi kita harus sabar.
Ini bangunan dibangun 2 tahun, bisa kita ratakan dengan tanah dalam 3 detik. Lebih dari itu sedikit. Yang memecah umat, yang memberantakan umat. Apalagi dengan kalau punya modal cukup, lebih cepat dari yang akan mempersatukannya kembali. Tapi tadi salah satu penyambut, barangkali dari wakil asatidzah Al-Ustaz Muhammad bin Alawi, mengatakan, "Isbiru." Ada 2 yang mesti kita pegangin di zaman ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau Anda betul-betul sabar dan takwa kepada Allah, artinya Anda dengan Allah sudah memperhitungkan apa yang Anda lakukan, tidak ada kesalahan, maka tunggu, isbiru, tunggu kemenangan dan kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, peringatan Maulid harus menjadi momen renungan menguasai pikiran kita, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib tadi. Membayangkan tangan beliau waktu diangkat berdoa, membayangkan wajah beliau kala tersenyum. Mengapa wajah beliau juga dijadikan oleh Allah wajah terbagus? Bukan akhlaknya saja, bukan gerak-geriknya, tetapi wajahnya juga bagus. Sebab para awam bisa menarik hati, bisa tertarik dengan membayangkan wajah yang begitu bagus, seperti juga di zaman beliau masih hidup. Ma'asyiral muslimin, membayangkan wajah beliau kala tersenyum dan membayangkan betapa seriusnya beliau mengumpulkan para sahabat di masjid yang baru beliau bangun di Madinah. Untuk apa? Untuk difusikan dalam wadah ukhuwah Islamiyah yang besar. Di situ ada Muhajirin, ada Ansar, di situ ada Bilal bin Rabah si kulit hitam, di situ ada Suhaib Ar-Rumi si kulit merah putih, di situ ada Salman Al-Farisi si kulit kuning, dan di situ orang-orang Arab yang berkulit sawo matang. Internasional, ini kulit internasional, semuanya dikumpulkan, difusikan menjadi ummatan wahid. Ketahuilah bahwa ajaran beliau yang paling penting, yang paling prinsip, agar kita minimal mengerti dan hati-hati tidak sampai mereskirnya dengan sesuatu yang menjadikan kita fatal. Ma'asyiral muslimin, pokok yang paling penting dari ajaran beliau adalah doktrina keesaan Allah, aqidah tauhid. Artinya satu zat yang harus kita yakini wujudnya sebagai zat yang maha super, maha kuat, maha tunggal, menciptakan kita dari tiada, kemudian mematikan kita dan membangkitkan kita kelak untuk menerima balasan di hari kiamat kelak. Dalam doktrina ini tercakup rukun-rukun iman dan Islam. Yang kedua, satu umat yang bernaung di bawah satu zat tadi. Jadi umatnya harus menunggal dengan sesama mereka. Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya sebenarnya umatmu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka takwalah kepadaku. Dan semua gerakan umat ini harus juga satu, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua itu untuk Allah Rabbul Alamin. Namun ummah wahidah ini harus punya seorang sesepuh, seorang panutan dari kalangan ulama yang representatif, penunjuk jalan menuju kepada Allah. Jika kita tidak punya tokoh panutan seperti itu, maka kita akan geladapan, cakar-cakaran, kafir mengkafirkan, dajjal mendajjalkan, saling menyiarkan isu-isu dan fitnah demi menjatuhkan sesama muslim. Akhirnya dalam suasana seperti itu kita akan mati jahiliyah, mati sebagai orang di zaman jahiliyah. Sebabnya apa? Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda
Barang siapa yang sampai mati tidak mempunyai satu tokoh panutan, guru yang dipegangi, maka matinya orang ini dikhawatirkan mati jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, bagaimana tidak? Dalam arus kafir mengkafirkan tadi, akibatnya kesatuan akan sirna, dan lebih tragis lagi, fungsi umatan wahidah akan hilang sama sekali. Allah berfirman, litakunu syuhada'a 'alan nas. Anda kaum muslimin harus memonitor akhlak dan gerak-geri internasional supaya dalam rangka dakwah, rangka amar ma'ruf nahi munkar, yang mana tidak baik kita tidak contoh, yang mana baik kita pupuk, yang mana ilmu kita ambil yang bisa diambil, ilmu eksakta dan sebagainya, agar kalian menjadi saksi hidup terhadap perilaku antar bangsa dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semuanya tidak mungkin terlaksana. Jadi tugas ummatan wahidah menjadi ummah memonitor semua bangsa tidak mungkin terlaksana jika Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama ditunjuk oleh Allah sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi utusan, engkau untuk aku utus engkau untuk menjadi pengawas dan saksi, pemberita gembira dan pengancam. Kalau kita para ulama merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW, maka tugas tadi otomatis akan kita warisi dan harus kita warisi dan mestinya sudah kita laksanakan. Tetapi sunnatullah tidak mungkin dirubah. Allah tidak akan merubah hukum tata suryanya misalnya karena umat Islam. Karena umat Islam belum sholat asar itu matahari dilambatkan terbit. Itu tidak mungkin. Dia akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena hukum Allah akan berjalan dengan hukum sebab dan akibat. Akibatnya, jadi karena kita belum dapat hidup sebagai satu umat dan satu akidah, satu pikiran, satu tujuan, satu perasaan, satu hati di bawah petunjuk dan pimpinan seorang ulama yang bisa mengajak kita ke dalam jalan Allah, sebelum pula kita menjadi satu sama lain saling tidak mengganggu, tidak memfitnah, di samping kita masing-masing belum bisa tepo seliro. Ya ma'asyiral muslimin, kalau kita belum kembali kepada asar amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih, perlakukanlah manusia lain sebagaimana engkau suka diperlakukan mereka. Maka sebelum itu semua, pengangkatan kita sebagai umat tengah wasatan untuk memonitor perilaku umat manusia antara bangsa bukan saja tiada dapat dipraktekkan, tidak dapat terlaksana, bahkan sebaliknya kita dewasa ini dimonitor oleh antar bangsa dengan serba alat-alat yang canggih. Awaks di atas umat Islam di Timur Tengah. Jangan tanya apa tugas awaks. Awaks memonitor, mengambil seluruh rahasia umat Islam di Timur Tengah itu, sehingga tidak ada telepon yang tidak disadap, tidak ada berita-berita rahasia bagi yang membuat awaks. Itu semuanya berjalan terus. Lantas ummatan wahidah ini praktis di bawah pengawasan umat di luar Islam. Mereka bisa berbuat segala yang mereka maukan, dan tentu untuk kepentingan mereka. Kenyataannya sekarang satu contoh yang betul-betul menyedihkan sepanjang sejarah, bahwa satu bangsa, yaitu bangsa Arab, yang merupakan satu penggalan daripada ummatan wahidah, dari tubuh ummatan wahidah ini, sekarang menjadi 22 negara Arab. Jadi kalau Anda akan hidup di sana harus mempunyai 22 paspor. Apa sebab? Berpecah belah. Apa sebab berpecah belah? Karena mereka belum yakin bahwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar dan tidak pernah meleset. Mereka belum yakin bahwa janji-janji Allah kepada kita tidak pernah luput dan tidak pernah ditarik, dimansukhkan.
Semua ayat-ayat janji entang surullah yang surkum, ini semuanya tidak pernah mansuh, tetap dia muhkam. Ayat-ayat seperti ini kita tidak indahkan, dan kita terpengaruh oleh nafsu serakah, ingin keuntungan pribadi, ingin itu, dan semuanya itu akan mengganggu persatuan. Karena kita dalam nafsu yang serakah, kita akan mengganggu kepentingan saudara kita. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau dia tidur nyenyak kenyang sedang tetangganya belum makan. Tidak beriman seorang daripada kamu kalau tetangganya tidak aman dari godaan dan gangguannya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ini ahadits sahihah. Ma'asyiral muslimin, kembali pada monitor itu umat Islam di mana-mana mendapatkan ini. Di Indonesia pun kedengarannya ada suara-suara yang mencoba mau merongrong tataan republik kita untuk memasukkan tim-tim ke dalam wilayah kita kembali. Mereka gunakan dalih hak asasi manusia. Seluruh dunia tahu bahwa tim-tim adalah bekas jajahan. Sedang penjajahan dengan hak asasi manusia saling mematikan, tidak bisa dikompromikan. Sungguh janggal jika penjajah meneriakkan dalil hak asasi beberapa gelintir orang-orang timur-timur sana. Juga kebangkitan putra Palestina melawan Yahudi dianggapnya teror oleh Israel. Orang yang mau menarik kembali hak mereka untuk menempati buminya dikatakan teror. Tapi penjajah berbuat begitu karena dia kuat dan mempunyai serba alat yang kuat. Jangan bicara tentang Afrika Selatan, Vietnam, dan Kashmir dan lain-lainnya. Itu semua karena ayat litakunu syuhada'a 'alan nas yang dibebankan atas bau kita sebagai ummatan wasatan tidak terrealisir. Karena kelengahan kita akan syarat-syarat menjadi ummatan wasatan dan syuhada. Akhirnya yang menentukan hak asasi sekarang adalah suatu lembaga di Inggris. Maka kaburlah makna dan tujuan daripada hak asasi itu. Ma'asyiral muslimin, kita adalah umat masa kini dan masa depan. Jika kita berpegangan dengan kedua prinsip ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita hidup centang perenang, bermusuh-musuhan, di bawah tekanan emosi dan serba benda, atau hidup di bawah rahmat sesuatu masa, maka keadaan kita akan tetap demikian sampai ada perubahan yang kita lakukan. Baru Allah akan merubah nasib kita di dunia ini. Allah berfirman, wa sadaqallahul azim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita alhamdulillah masih merupakan kelompok terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah pada awal kelahiran kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang diunculkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Tapi syaratnya kita menyerukan kepada kebaikan, mencegah kepada kejahatan, dan tidak lumer dalam kebudayaan serba benda seperti sekarang ini. Marilah kita mengatur diri, ingat selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa segera muncul di tengah umat manusia di mana-mana sebagai teladan yang baik, di masjid-masjid, di rumah-rumah tangga, di masyarakat, di lembaga-lembaga kenegaraan, di kalangan ilmuwan, di kalangan dakwah dan ahli-ahli fikih. Ma'asyiral muslimin, kita harus mempromosikan peradaban yang bersendikan wahyu. Kita harus mempromosikan peradaban yang bersendikan wahyu yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah jelas bahwa salah satu dari dua filsafat besar di dunia sudah hampir gulung tikar, salah satu dari sistem hidup yang dianut oleh superpower telah mulai mundur teratur, bahkan sudah gulung tikar, yaitu komunisme. Sudah mengiyakan semua yang dimaukan oleh Barat.
Timur sudah tidak mempunyai daya. Pakta Warsawa akan dibubarkan. Sudah sanggup akan dibubarkan. Itulah komunisme. Konon pakar-pakar ekonomi di Soviet akan mulai mempelajari sistem ekonomi Islam. Saya kira peradaban Barat yang hanya unggul di bidang teknologi saja akan mengalami nasib yang sama atau paling tidak berkemiripan dengan itu. Dengan yang pertama, sebab dunia tidak mungkin diatur dengan memproduksi serba macam senjata yang konvensional. Alat Sartre dan istrinya Nyonya de Beauvoir tidak mungkin, kecuali kalau jagat ini sudah sepakat untuk hidup berfaham marga satwaisme. Na'udzubillah min dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sadaqallahul 'azim, innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin." Allah tidak akan membadani pekerjaan orang yang durjana di atas bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sandanglah akhlak Nabi untuk mempromosikan kembali di zaman Islam sudah kembali menjadi gharib, menjadi asing sebagaimana awal lahirnya. Jangan sampai kita ketinggalan lagi, akhirnya dia punah dan lenyap sama sekali. Ingatlah selalu bahwa selagi tangan kita masih di bawah, masih merupakan al-yadus sufla, menerima bantuan dari sana sini, dari luar negeri, menerima itu dan ini, maka dan menerima pula bantuan moral dan material seperti yang saya katakan tadi, maka mustahil kita akan dapat melayang ke atas dengan membawa kalimatullah ya al-ulya. Mustahil kita akan membawa kalimatut tauhid unggul ke atas kalau tangan kita masih tetap di bawah. Ini sunnatullah. Karenanya kita harus bekerja keras sehingga umat Islam di dunia tidak memerlukan siapa, dia punya sendiri. Dia kalau perlu memberi, tidak menerima. Ma'asyiral muslimin, ada suatu gejala akhir-akhir ini kita rasakan seperti tofan yang akan menggoyangkan sendi prinsip kedua, yaitu ajaran ukhuwah Islamiyah. Jika hal itu tidak bisa kita luputkan begitu saja, hal itu tidak bisa kita biarkan. Jika kita biarkan, dia akan terus membesar dan membengkak. Harus kita singgung demi keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan demi keutuhan ummah wahidah dengan akidah wahidah. Tanpa kedua prinsip tauhid dan wahdah, tidak mungkin ada masyarakat Islam yang utuh, sempurna, yang dapat berpikir, bergerak, dan bermasyarakat yang homogen. Dan tentu kita sekalian tidak akan menghendaki keadaan seperti itu. Karenanya bukan saja prinsip ukhuwah kita harus utamakan, tapi juga di samping itu akal, rasio, dan pengalaman-pengalaman umat masa lampau harus kita manfaatkan. Masalahnya, wahai kaum muslimin, adalah masalah madhab-madhab. Permasalahan madhab yang merupakan hasil usaha para ulama dalam menyadap hukum-hukum Islam dari Quran dan Sunnah banyak sekali, kathiratun jiddan, banyak sekali, dan layak kita manfaatkan setiap saat kita perlukan. Tetapi harus steril dari fanatisme madhab. Jangan sampai madhab meresahkan, apalagi sampai merestir prinsip ukhuwah, menghancurkan prinsip ukhuwah. Kita bisa hidup sebagai muslim mukmin tanpa madhab, tetapi kita tidak mungkin hidup sebagai muslim tanpa ukhuwah. Camkanlah hal ini. Allah tidak menyuruh kita bermadhab, baik dalam hadis maupun dalam Quran. Apalagi pembawa madhab itu sendiri, pencipta madhab, pembikin madhab itu sendiri, kadang-kadang mengatakan jangan ikut aku. Jadi kita bisa hidup tanpa madhab kalau kita sudah mujtahid, atau kita bisa memaati madhab seperlunya, tapi tidak bisa kita berpecah belah karena madhab. Kalau orang membakar satu kampung karena satu cengkir pecah, ini orang dianggap tidak berakal.
Harus kita tahu apa yang kita persoalkan. Jangan sampai yang lebih penting hancur ikut ke apa yang tidak sebegitu penting. Ma'asyiral muslimin, 2 kali Al-Quran berbicara tentang ukhuwah, tetapi mazhab tidak pernah disebut. Bukan berarti kita mengharamkan mazhab. Tidak. Tahun 55 di mana di Bangil ada orang mengharamkan mazhab, saya jawab sepanjang yang saya tahu bahwa mazhab tidak haram, dan mengharamkan mazhab adalah mazhab yang kelima. Ini mazhab yang mengharamkan, yang lahirnya mazhab mengharamkan mazhab. Saya tidak termasuk golongan itu, alhamdulillah. Tapi karena kita sekarang jangan melibatkan diri dalam berbicara tentang ini sampai kita terjang masalah ukhuwah Islamiyah. Dan karena para pengulas hukum yang di tengah-tengah gelanggang mazhab waktu itu, ulama banyak mazhab seperti Atha, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan banyak Ibnu Abbas. Setiap sahabat hampir mempunyai mazhab. Qala Umar, qaulu Umar tentang ini, qaulu Abi Bakar, itu mazhab banyak. Sekarang maka karena banyaknya orang yang mengulas hukum itu, mujtahidin, maka banyak pula pendapat yang tidak sama. Bahkan kadang-kadang kelihatan bertentangan satu sama lain. Namun karena masing-masing mempunyai dalil Quran dan Sunnah yang sahih menurut riwayat masing-masing mereka, karena mereka itu juga meriwayatkan hadis, bukan seperti kita. Maka maka kita yang ingin meriset ini membanding-bandingkan antara suatu dan lain madhab, hasil ijtihad para ulama itu harus memiliki beberapa syarat. Jadi sebelum kita bicara tentang mau membanding-bandingkan mazhab, apalagi memvonis mazhab, kita harus mempunyai beberapa syarat. Pertama, ilmu cukup luas. Kalau Anda seorang hakim, Anda mau hukum, Anda harus tahu semua perdata, pidana, dan sebagainya. Jangan Anda belajar cuma perdata, lalu Anda mau bicara tentang pidana, dan Anda nanti akan keliru. Yang kedua, mendahulukan husnul dzan. 3, tidak memihak. 4, tidak memakai mazhab sendiri untuk menghukum mazhab lain. Sudah jelas kalau saya menghukum mazhab lain dengan mazhab saya, mazhab lain itu pasti saya salahkan tanpa kecuali, tanpa sebab. Satu contoh, Imam Malik tidak mengharamkan daging anjing dimakan. Imam Syafi'i mengharamkan. Lalu saya pakai buku Syafi'i mengatakan Imam Malik salah. Kenapa dia tidak mengharamkan daging anjing? Cuma memakruhkan saja. Ini saya dianggap oleh orang ulama yang representatif, saya ini orang dangkal. Saya lupa bahwa dia punya dalil. Dalilnya bahwa hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu dhi mikhlab, kullu dhi nab, menurut Imam Malik dhaif, dan dia tidak mengamalkan itu. Kalau sudah divonis dhaif oleh seorang, dia tidak wajib mengamalkannya. Dan jangan lupa Imam Malik salah seorang tokoh besar ahli hadis. Beliau meriwayatkan Malik, Nafi', Ibnu Umar, an Nabi, 4 orang. Bagaimana kita bisa salahkan dia? Ada Syafi'i mengatakan pegang perempuan batal. Ada mazhab lain mengatakan pegang perempuan tidak batal. Yang mana yang Anda mesti salahkan? Anda tidak berhak menjawab. Anda bukan mujtahid. Anda harus tahu apa dalil ini dan dalil itu. Bikin satu studi perbandingan. Jangan dikira bahwa orang yang mengatakan tidak batal itu ngawur dan tidak punya dalil. Dia punya dalil. Kalau kita ke situ, kita sesat dan menyesatkan orang lain. Apalagi kalau fatwa-fatwa semacam itu kita obral di mana-mana. Kesian umat yang tidak bisa kita kontrol nanti akhirnya ini. Yang keempat, yang kelima, tidak mengambil sepenggal dalil mazhab lain. Ini juga satu kekeliruan yang sering kita gunakan. Kita bilang ini dalam kitab itu, kita ambil sepenggal, lalu kita tafsirkan, kita bilang ini, lihat
mazhab itu mengatakan demikian. Ini tidak sportif. Jadi misalnya, saya katakan misalnya orang bisa juga membalik bahwa semua ini umat Islam jangan sholat. Sebab dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendekati sholat. Habis ini umat tidak sholat. Apalagi kalau kita bunyikan ayat ini dengan tafsirnya di tempat-tempat yang tidak ada ulama. Jadi yang harus kita lanjutkan bacaannya, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila akhir ayat. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Dan kita harus tahu apa sebab turunnya ayat ini. Karena ada beberapa sahabat kumpul minum, lalu salah satu menjadi imam. Imam itu katanya menambah, sudah 3 rakaat, dia apa kamu mau saya tambahi lagi sedikit. Ini ayat turun, la taqrabus sholata, sehingga kamu mengerti apa yang kamu utarakan, artinya sadar. Ada begitunya. Jadi kita tidak boleh mengambil sepenggal. Tidak juga menafsirkan penggalan itu tadi dengan yang kita maukan dalam rangka menjatuhkan kawan sendiri. Bisa yang kita ambil, kita tafsirkan menurut kita. Tidak boleh kita mesti mengambil apa tafsiran mereka. Itu buku-buku hukum begitu. Kalau Anda mau bawa hukum seperti tafsiran Profesor Sutomo tentang Undang-Undang Dasar, itu kita kembali ke Profesor Sutomo. Kita tidak boleh, oh ini Profesor Sutomo tafsirannya gini. Tidak boleh. Kita tidak boleh berbicara atas nama orang. Yang ketujuh, kita harus kaji sejeli-jelinya apakah dalil yang kita ambil dari mazhab lain ini sudah muttafaqun alaih di kalangan mazhab itu ataukah tidak. Ada kalanya dalil ini tidak muttafaqun alaih. Tidak muttafaqun alaih. Banyak ikhtilaf di dalam satu mazhab. Ini tidak bisa kita pakai satu dalil alasan untuk berbuat sesuatu terhadap mazhab itu. Ma'asyiral muslimin, jika mazhab itu mempunyai pecahan, maka kita harus tentukan nama lengkap dari aliran itu. Misalnya rukun mazhab Syiah berpecah menjadi puluhan antara yang ulat dengan yang moderat. Masing-masing mempunyai nama sendiri. Maka kita harus jujur. Kita harus tentukan nama sekte itu. Kemudian caranya juga penting, saudara-saudara. Penting kita atur. Pertama, tidak perlu kita pidato-pidatokan seperti berkampanye pemilu. Maaf. Demi mencari sebanyak mungkin suara awam ke arah kita. Ini juga kalau kita salah niat bisa haram, bisa dosa ya. Apalagi kalau kita tidak bersih. Sebenarnya ini tidak rasional sama sekali. Kalau kita bersih, kita tidak ngajak awam. Kalau kita bersih niat, kita tidak ajak awam. Kita panggil orang-orang tertentu duduk sini, aku akan bertanya-tanya. Baru sportif. Kita selalu menghindar adanya diskusi. Tapi kita caci maki dengan kata-kata yang paling tidak benar. Ini tidak benar. Jadi kita mestinya jujur. Jujur jangan bicara di muka awam. Awam tidak bisa memutuskan, tidak bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kampanye pemilu, tafadhalu, boleh. Tapi agama jangan. Akhirnya kata-kata yang tajam, porno harus dijauhi. Tidak pantas kalau kita bicara tentang Quran hadis, lalu kita bicara tentang kalimat-kalimat yang maaf, tidak pantas. Seperti kumpul kebo, apa itu? Bukan mantek ulama, bukan kata-kata yang digunakan atau keluar daripada mulut ulama. Itu nanti kita jadi awam. Predikatnya ulama, akhlaknya awam. Kemudian tantang gimana debat terbuka di muka umum juga harus kita jauhi. Sebab ini tidak membawa manfaat. Wa amma jika kita juru dakwah sudah melontarkan perkataan kafir kepada sesama muslim, ini sudah fatal, hancur. Sebab apa? Sebab pasti kata-kata yang kita keluarkan dari mulut ini akan mengena salah satu. Emang kepada yang kita vonis dia kafir,
wa imma dia kembali kepada kita. Wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tafakkaru ya ulil absar, i'jilu ya ulil albab. Jangan gampang-gampang mengkafirkan ahli qiblat. Orang-orang, kalau saudara baca Bukhari dari awal sampai akhir, Anda akan tahu berapa manusia yang sudah harus dipenggal lehernya, tapi Nabi mengatakan jangan. Innahu yusalli. Lah ini satu ummah kita kafirkan. Ma'asyiral muslimin, seorang ulama Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis Bukhari, saya kira ada 3 atau 4 hadis beruntun dalam satu tempat, yang maksudnya ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayh. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya kau kafir, maka itu kata-kata akan memukul dirinya sendiri atau kepada yang divonis tadi. Kalau dia benar, dia kena. Kalau tidak, kembali ke alamat sendiri. Ma'asyiral muslimin, innama wa illa raja'at alaih. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, kesempitan akhlak seorang ulama akan selalu membawa umat ini tersandung-sandung dalam segala masalah hidup dan penghidupan. Dan apabila kesempitan akhlak itu disertai dengan kesempitan ilmu, maka kefatalan pasti akan menimpa, tidak bisa kita hindari. Ma'asyiral muslimin, fakta sejarah umat Islam menonjolkan beberapa kejadian kepada generasi-generasi berikutnya ini yang bisa dipakai sebagai i'tibar. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita akan tahu betapa musibah yang menimpa umat Islam. Dengan berdiskusi dalam satu majalah di Bangil tentang orang laki kawin dengan bibi dan keponakannya, asalnya dibolehkan. Sebab tidak ada dalam Quran. Saya lihat ini akan dibaca oleh orang banyak. Saya katakan ini tidak benar. Ini ada hadis yang haram. Tidak boleh orang mengumpulkan anak dengan ibu, dengan bibinya, ammatinya atau khalatinya. Dia bilang tidak. Harus. Akhirnya dia mundur sedikit, dia bilang makruh. Dari mana orang bisa membuat tasyri'? Ini makruh, ini haram, ini halal. Lalu dia putar lagi. Setelah saya jawab yang kedua, dia bilang Syiah membolehkan. Saya jawab, masih ada itu majalah-majalah kalau Anda pergi ke tempat itu, kalau dia jujur. Saya bilang Anda juga korupsi. Syiah membenarkan ini menurut saya punya bacaan, kalau bibiknya membolehkan. Pakai syarat. Anda tidak pakai syarat. Itu rumah tangga akan terbalik. Jadi perang antara anak dan ibunya. Sebab al-um bi manzilatil khalah, al-khalatu bi manzilatil Ini satu contoh. Dan tidak akan mau ditebak. Dengarlah cerita selanjutnya. Mereka tidak mengikuti ijtihad lain kecuali ulama mereka dengan serba keterbatasan itu. Itu saja. Ulama seperti ini sudah jelas mudah dipergunakan oleh lawan-lawan di luar Islam. Karena mereka mudah terangsang emosinya, di samping keterbatasan ilmu agama, bahkan kadang-kadang ilmu umum. Lebih fatal lagi, dan tidak ada hubungannya pula dengan ulama yang lain. Mereka dengan ulama lain itu prejudis, dia takut, dia tidak mau menghubungi atau mendekati. Kelompok ini pertama-tama muncul justru di zaman Nabi sendiri. Ini musibah pertama. Zaman Nabi, tepatnya pada hayat beliau di Madinah, ada seorang pemimpin mereka yang dijuluki Sudayyah. Sudayyah itu artinya payudara kecil. Rupanya itu orang di belakangnya ini ada seperti uci-uci gitu, ada payudara kecil sebelah sini. Ini orang hadir satu majelis Nabi membagi-bagi hasil rampasan perang. Tiba-tiba itu orang berdiri di atas lututnya. Dia bilang, "Ya Muhammad, i'jil."
Wahai Muhammad yang adil. Dalam hadis yang lain dia bilang, innaha qismatun urida biha ghairullah. Ini pembagian dimaksud bukan untuk Allah. Jelas Rasulullah marah. Ini menyinggung perasaan beliau. Ini orang harus dipenggal lehernya. Sebab innal ladzina yu'zuna Rasulullah lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Tapi apa jawab Rasul? Jawaban Rasul sederhana tapi mantap. Itu orang mengatakan, sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah gerangan yang akan adil jika aku tidak adil? Adakah Allah mempercayai aku membawa wahyu dan risalahnya kepada seluruh manusia di dunia ini, dan engkau tidak percaya pembagian ini yang tidak ada harga? Engkau tidak percaya padaku atas barang-barang yang tak berharga ini? Setelah ini orang dengar jawaban yang gamblang ini, dia bangun, kabur, mungkur, dan tidak minta maaf. Rasulullah sambil melihat belakangnya orang ini mungkur, menunjuk, saya khruju min dhi'i hadza aqwamun yaqra'una al-Qur'ana la tatajawazu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqas sahli min ar-ramiyah. Ini nanti akan keluar dari turunan orang ini, dari sulbinya orang ini, banyak manusia yang membaca Quran tapi tidak sampai batas lehernya, kerongkongannya. Mereka akan meluncur keluar dari agama, bak anak panah keluar dari busurnya. Bukhari, hadis muttafaqun alaih. Ini kejadian, ini orang akhirnya menjadi bibit khawarij. Zusudaya. Akhirnya sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau Paduka memberi aku izin untuk membengkal lehernya? Jangan, dicegah. Kelompok ini membengkak di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya mereka mengikuti Ali, dalam barisan Ali, tetapi karena fatwa-fatwa imam dan khalifah mereka itu tidak sejalan dengan pikiran mereka, maka Ali dikafirkan. Asal mulanya dalam perang Siffin, tentara Ali sudah hampir menang, pihak Muawiyah mengangkat Quran di atas tombak. Ini asal mulanya. Khawarij mengkafirkan Ali. Maksud mereka damai, ini kitab. Ali bin Abi Thalib sebagai seorang juga yang mengerti, dia bilang ini kata-katanya benar, tahkim kepada Allah, tetapi maksudnya tidak benar. Innaha kalimatu haqq urida biha batil. Mereka sekarang diambang kekalahan. Kalau tidak begini kalah betul. Lanjutkan wahai sahabat-sahabatku, tinggal satu jengkal. Khawarij bilang sama sekali tidak. Kita berhenti di sini dan kita tunggu apa maksud mereka. Lalu mereka mengutus, kita bawa tahkim, dari sana seorang, dari sini seorang. Kata Ali, kalau ini Ali tidak setuju. Kita dalam hak ada apa kita tahkim? Tahkim itu orang yang masih meraba-raba, kata Ali. Kita alal haq, sepanjang yang saya tahu. Kita teruskan saja, kata dia tidak. Tahkim. Ma'asyiral muslimin, maka kata Ali, kalau sudah toh mesti tahkim, pilihlah Al-Ashtar atau Abdullah bin Abbas. Mereka bilang tidak, kami pilih Abu Musa Al-Asy'ari. Dan tidak ada orang calon kecuali ini. Bersepakat, beramai-ramai. Kata Ali, pilihkan, silakan. Maka terjadi hakaman di muka umat Islam yang baru saja darah-darahnya belum kering. Abu Musa katanya, Amr, ente bicara dulu Abu Musa. Maka baiklah, mengerjakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bilang, ya wa ma'asyiral muslimin, ini dunia sekarang kacau karena dua orang ini, Ali dan Muawiyah. Karenanya saya sekarang ini berdiri di atas kamu untuk mencopot kekhilafan khalifahnya Ali, seperti aku copot aku punya cincin ini. Jadi Abu Musa mencopot Khalifah Ali. Kata Amr, sini cincin itu. Diterima oleh Amr. Dia bilang, ya ma'asyiral muslimin, saya tidak sependapat dengan Abu Musa. Saya lihat Muawiyah paling represent, paling baik untuk jadi khalifah. Maka cincin ini saya masuk ke sini. Ma'asyiral muslimin, begitu watak Khawarij. Supaya antum tahu, bukan masalah ini, masalah ini di semua buku riwayat sejarah ada. Tak perlu orang menjadi alim di sini, baca buku sanawiyah saja.
Karena masalah seperti ini, sifat Khawarij itu terlalu keras. Akhirnya Ali dikafirkan dan harus masuk Islam. Kata Ali, tidak ada sahabat yang tidak kenal bahwa dia paling tidak orang kedua masuk Islam. Dan jasa-jasanya itu semua tahu, termasuk Khawarij ini. Tapi mereka memang ada bibit dendam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat kita semua harus hati-hati. Jangan mudah pergi ke sana ke sini tanpa melihat sejarah dari awal mulanya secara jelimet. Saat mereka dengar kata-kata Nabi terhadap fulan dari keluarganya, mereka itu seperti, kok kita ini tidak dapat apa-apa dari itu. Rupanya begitu, akhirnya seperti ada iri gitu. Ini prinsip. Ali dikafirkan dan Nabi dikafirkan sebab lebih dulu kalau mau dibunuh harus dikafirkan. Bagaimana darahnya bisa halal kalau tidak dikafirkan? Maka Ali dikafirkan dan akhirnya diperangi dan sampai terbunuh. Akhirnya putra-putranya Ali, Hasan, Hussein dibunuh. Yang satu diracun, yang satu dibunuh. Ini juga daripada Khawarij punya akhlak. Begitulah kalau kita mempunyai ulama kaku dan ilmu sedikit dan mengganggu perasaan orang lain dengan ilmu yang kurang itu. Tadinya mengganggu perasaan Rasul dan bukan satu kali, dua kali. Buat orang yang membaca hadis-hadis Nabi dalam Bukhari, Muslim, mereka akan tahu berapa puluh kali Nabi digoda. Akhirnya, wahai kaum muslimin, kelompok tersebut dengan sejarah yang mengerikan itu menggelinding terus dalam sejarah sampai dalam masa-masa tertentu ulama kita ahli sunnah keserempet watak itu. Tetapi bukan melalui fanatik, bukan melalui ilmu yang kurang atau akhlak yang kurang. Ahli ulama kita keserempet karena fanatisme mazhab. Sampai pernah pada satu waktu ada orang dari penganut Abu Hanifah yang fanatik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang satu zaman di mana umatku akan mempunyai seorang ulama namanya Syekh Idris, Muhammad bin Idris, lebih berbahaya kepada umatku daripada Idris. Orang Syafi'i yang fanatik berdiri mengatakan, nanti akan datang seorang bernama Nu'man lebih berbahaya dari syaitan. Tapi alhamdulillah itu semua sudah diselesaikan. Tapi masalah Khawarij masih terus berjalan dalam sejarah. Ma'asyiral muslimin, semua itu tahu man kadzaba alayya muta'ammidan, tapi akhirnya mereka juga karena emosi. Ma'asyiral muslimin, kelompok Khawarij tersebut berganti-ganti nama. Pada masa dulu mereka bisa berputar menjadi orang ibadi. Ada Zahiri seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm termasuk orang yang tidak bisa ditegur dan tidak bisa. Dia bilang ini matahari itu berputar di atas dunia. Jadi kalau asar itu matahari ke barat, maghrib itu matahari terbit di taghrubu fi 'ainin hami'ah. Baca Al-Fisal. Nah, dan akhirnya di masyarakat kita di Timur Tengah timbullah sekarang mazhab Wahabi. Maaf, saudara jangan kaget, saya harus menyebut nama ini karena nama ini beken, terkenal di mana-mana umat Islam. Di mana-mana dari semua mazhab sudah pernah dikafirkan atau minimal dimusyrikan oleh mazhab ini. Paling ringan di bid'ah dalalahkan. Di mana tempatnya juga di neraka sebab mereka mengaku bid'ah itu satu, yang dalalah. Kita ahli sunnah menganggap bahwa bid'ah itu ada banyak, tidak bisa dijadikan satu. Sebab banyak yang kita kerjakan tidak pernah dikerjakan oleh zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dikatakan kita dalalah. Malah ada orang-orang dari mazhab Syafi'i mengatakan bid'ah itu malah ada yang wajibah. Misalnya Quran kalau tidak pakai syakal baris tidak bisa dibaca oleh kita yang bangsa Ajam ini. Maka kalau dibaris bisa dibaca. Nah, wajib naruh baris supaya kita tidak salah baca Quran. Bid'ah. Sebab Nabi tidak memakai cara ini. Mereka bilang tidak. Bid'ah satu, jahannam tempatnya. Dan tidak bisa berubah. Ini harga mati. Membuat maulud seperti ini, balalah. Saudara bisa datang tanya pada anak-anak yang dari Jakarta. Ini diisukan terus. Maulud bid'ah, maulud bid'ah. Apa salahnya orang berkumpul membaca salawat kepada Nabi SAW? Misalnya kita mau adzan, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, lalu kita bilang Allahu Akbar.
Ini beda. Kenapa dia tambah? Kita mesti tanya, apa ada larangan kita tambah? Ini. Apa ada nahi? Kalau tidak ada nahi, mubah. Tidak. Beda dalalah. Pergi makam wali, hadir hall, tawassul, tabarruk, dan lain sebagainya. Itu dalalah dan tempatnya neraka. Ma'asyiral muslimin yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah wawancara Syekh Muhammad Al-Ghazali dari ulama besar di Mesir dengan majalah, dengan surat kabar Al-Amba yang terbit di Kuwait tanggal 19 Safar baru lalu, kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Karena beliau tidak sejalan dengan fatwa mereka bahwa ayah bunda Nabi di Jahannam, kafir. Ini mereka punya ide ini. Walaupun ini hadis di offer oleh sebagian kita ahli sunnah, tapi ahli sunnah nanti mau bikin sensation. Dengar masalahnya. Mereka bilang bahwa ayah bunda Nabi mati kafir dan tempatnya di neraka. Ghazali kan ayat Quran. Ada lebih prinsip dalil daripada Quran. Dia bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Dan kami Allah tidak akan menyiksa sesuatu umat maupun suatu manusia melainkan kami lebih dahulu utus kepada mereka seorang utusan. Baru kita siksa kalau mereka membandel. Ma'asyiral muslimin, sedang kedua ayah bunda Nabi itu mangkat sebelum sang putra menjadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dikafirkan? Nah, lantas sebagian ahli sunnah, karena hadis ini menurut mereka, sebagian mereka sahih, mengatakan ada sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali kedua beliau untuk mengucapkan kedua syahadat, kemudian mati lagi. Ahyahum Rabbul Karimul Bari, sebagaimana kita baca dari sebagian kedua maulud. Syekh Al-Ghazali juga menyinggung ulama-ulama tersebut yang hidup dewasa ini yang memfatwakan, satu, bola bumi tidak berputar sekitar matahari. Ibn Hazm sebaliknya. Kedua, jilbab yang sudah lengkap itu harus ditambah dengan tutup muka. Ketiga, foto-foto manusia haram. Dan buku-buku pelajaran yang ada gambar manusia harus dibakar. Ini kata Ghazali, bukan kata saya. Ini kata-kata dari Ghazali. Tetapi akhir-akhir ini saya kira akhir-akhir ini kerajaannya tidak banyak menggubris fatwa-fatwa semacam itu. Mereka berbicara nanti tentang sejarah Qaramithah di abad ketiga ke keempat untuk mengidentikan itu dengan Syiah. Tapi mereka tidak tahu lawan-lawan Islam di negeri mereka. Ini kesempitan ilmu dan kesempitan akhlak. Kita tidak peduli dia kalau itu Qaramithah memang kita kafirkan. Semua umat Islam mengkafirkan Qaramithah. Cuma membicarakan dengan intensif sekarang. Yang punya efek tidak dibicarakan. Ini jadi seperti orang tahu bahwa ini ada apa-apa di balik layar ini. Ma'asyiral muslimin, ya sudah barang mesti kelompok itu dibela oleh Barat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebab mengkafirkan seorang muslim sama dengan pembunuhnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Barat dan Timur akan untung jika kita bersedia menghabiskan ukhuwah dan mau meriskir nyawa kaum muslimin dengan tangan kita sendiri dan duit kita sendiri. Dan itulah kemauan mereka. Ma'asyiral muslimin, kelincahan dunia modern seperti sekarang tidak mungkin kita hadapi dengan ulama seperti itu. Kita harus tampil ke depan dengan segala dalam segala bidang teknologi, bidang ekonomi. Kita harus dapat mempromosikan sistem moneter misalnya dan perbankan yang tanpa bunga, sebagaimana ulama Islam dahulu menghadapi Eropa di abad pertengahan dengan ilmu modern. Yang merenungkan suatu masalah, suatu suasana sekarang di kalangan kita umat Islam dengan adanya kegigihan luar biasa mendiskreditkan mazhab Imamiyah dengan mengkafirkan mazhab itu di mana-mana di hadapan kaum awam dengan tujuan tersirat menghalalkan darah mereka.
akan mengetahui bahwa sikap orang-orang tertentu itu munculnya setelah negara Islam di Iran berdiri. Saya sendiri mencatat ramainya ini dunia sesudah Iran berdiri. Kemudian terjadinya perang Iran-Irak, di mana di situ kepentingan superpower tersisihkan sama sekali. Tidak ada orang yang memungkiri bahwa Amerika rugi dalam perang itu. Sebab semua dia punya hasil ratusan miliar dari Iran habis. Pesan-pesanan Iran pada mereka habis waktu Syah. Sampai ada sisa sekarang 32 miliar dolar itu diminta. Ya karena mereka sudah rugi tersisihkan. Ma'asyiral muslimin, karena itulah orang bertanya, mengapa sebelum Republik Iran berdiri, tepatnya zaman Syah 13 tahun yang lalu, mazhab Imamiyah kok tidak diserbu secara frontal hampir di seluruh dunia Islam seperti sekarang? Padahal mazhab Imamiyah waktu itu tidak berubah dari sekarang. Teori imamahnya tetap, teori maksumnya imam-imam tetap, mut'ah tetap, buku-buku standar mereka tetap, al-istibsar, al-kafi, usul al-kafi, furu' al-kafi, tetap tidak berubah sama sekali seperti dulu. Kenapa dulu tidak diserang? Baru 10 tahun yang lalu saja terlihat ada suara kor mengkafirkan Imamiyah. Memang kita tidak bisa ungkiri bahwa ada karangan-karangan di zaman sebelum Syah, tapi ya sporadis saja, seperti yang dikarang oleh mazhab-mazhab yang tadinya berwajah batin ibadiyah, yang mengkritik pedas Syiah, dan itu sudah di-offer oleh Jabhan, oleh Muhibbuddin Al-Khatib dan lain sebagainya. Tetapi serangan-serangan itu sporadis seperti telah dibantah oleh Imamiyah sendiri. Ma'asyiral di sini si Arif tidak akan dapat menghilangkan sangkaan yang kuat bahwa ada unsur-unsur di luar Islam lah yang bercokol di Timur Tengah yang menggerakkan kesemuanya itu dengan meminta bantuan ulama ahli sunnah di mana-mana untuk kepentingan seperti itu. Majelis-majelis awami digerakkan, dibiayai untuk mengacau opini ukhuwah Islamiyah, dan siapa yang benar, siapa yang salah itu akan kabur sama sekali. Itu semua menguntungkan lawan Islam. Tidak ada seorang pejuang yang tidak mengerti bahwa ini menguntungkan Islam. Mereka menjawab bahwa lebih baik kita hancurkan ini daripada Yahudi. Dan bukan sekali, bukan dua kali saya baca dan saya dengar mereka mengutarakan begini, coba, lebih baik ini kita hancurkan, jangan Yahudi, jangan Nasara. Ini namanya satu kekurangan ilmu di samping kekurangan. Ini tidak ada dalam Quran. Yahudi dan Nasara ada, tapi mereka memilih seperti mana yang saya katakan tadi. Ma'asyiral muslimin, menguntungkan lawan-lawan Islam. Mengapa? Saya harap Anda semuanya betul-betul perhatikan pertanyaan ini. Mengapa kita tidak mencari jalan lain dalam membahas sunnah Syiah selain mimbar-mimbar awami yang dihadiri oleh awam? Mengapa kita tidak langsung antara ulama kedua mazhab di forum yang dihadiri oleh ulama sunnah Syiah? Saya kira Jakarta akan merupakan tempat yang paling cocok jika MUI dengan semua cabang-cabangnya di Indonesia, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya, seluruh Indonesia mohon daripada pemerintah melalui depak untuk mengundang satu atau lebih dari ulama Iran ke Jakarta mendiskusikan apa yang kurang, apa yang lebih. Dalam 3-4 hari sudah bisa kelihatan. Ma'asyiral muslimin, ini menurut saya, hamba Allah ini satu cara kita keluar dari kemelut seperti ini. Tapi saya kira memang sukar untuk dibayangkan itu bisa terjadi. Sukar. Sebab-sebabnya banyak. Tapi kalau itu pun sampai terhalang, saya kira di Indonesia banyak orang yang sudah mempelajari mazhab Syiah dan dia bilang saya Syiah. Kenapa kita tidak panggil mereka saja untuk berdialog? 2-3 orang berhadapan dengan 2-3 orang disaksikan oleh ulama yang lain sebagai saksi, tidak awam sebagai juri. Jadi kalau ini sudah terjadi, kita rekam, kita bisa baca secara tenang, ini dalilnya, ini dalilnya.
Saya kira ini jalan paling aman. Dan satu-satunya alternatif menutup cara-cara yang tidak wajar seperti sekarang, yang sifatnya lebih banyak mencari suara awam, bukan pendapat ijma' am. Hasilnya tentu nihil. Jika hal itu sampai terhalang, maka saya katakan tadi, tidak bisa tutup. Usahakan terus, asal ada kesungguhan. Ma'asyiral muslimin, sebelum hamba tutup sambutan ini, ada saran dari hamba kepada para ulama ahli sunnah untuk tidak tinggal diam melihat kemelut seperti ini, apalagi terlibat dalam suasana fitnah yang disebarkan oleh kaum Wahabi di Indonesia dan Malaysia, Thailand, seluruh dunia dengan miliaran. Itu semuanya kita tidak ikut terlibat. Kalau kita bisa menetralisir, bahwa afdal. Kalau tidak, saya kira diam satu-satunya jalan yang diriwayatkan oleh Allah dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bertutur dengan baik. Jadi apa yang diucapkan ini betul-betul atas dasar pengertian. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kana ulaika kana anhu mas'ula. Atau diam, aku belum tahu, aku belum pelajari, enggak apa, tidak jatuh nama ulama. Sebab apa? Apa saudara tidak kesian kepada kaum muslimin seperti kita, sholat 5 kali menghadap kiblat kita, punya Quran seperti kita, imannya, hajinya, jumlah yang haji besar seperti kita, dan semuanya, zakat, infak, rakaatain qabla subuh, qabliyatus subuh, rakaatain ba'diyatul isya, dipilih satu untuk celengan di akhirat. Lalu kita cuma nekan tombol saja, kafir. Apa saudara tidak kasihan pada orang seperti itu? Apa saudara tidak merasa bahwa tombol itu nanti memukul saudara? Itu bisa, dan apalagi sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, akan pergi kepadamu. Siapa yang berani mengatakan saya belum tentu kena aku apa kena ini? Kalau tidak, orang memang tidak normal pikirannya karena penuh emosi. Kalau sudah ada hikdik, kalau sudah ada hasud, kalau sudah ada pikiran-pikiran yang seperti itu, tidak mungkin bisa jitu begitu saja. Orang mengumpulkan amal, tinggal 1 sen 2 sen, kita terus kebiah-kuyah jahanam tempatnya. Ini bukan ulama ini. Hatta juhala tidak mau berbuat begitu. Selak kepingin luruh, apa ini orang, jangan sampai nanti kita sedihkan hatinya. Kalau dia tidak ngamuk, nawur kita. Waliyahillah. Nah, ma'asyiral muslimin, ingatlah selalu bahwa sabda Nabi tadi, dan marilah kita kembali kepada firman Allah dan Rasulnya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan menambah ilmu kita. Marilah kita sabar, marilah kita tawakal. Tapi ini adalah sudah fitnah, dijanji sudah oleh Rasulullah SAW. Tidak asing, tidak aneh. Saya sendiri tidak kaget. Apalagi itu fitnah banyak sekali dialamatkan pada saya. Dan fitnah-fitnah yang kalau saudara dengar, saudara akan tertawa. Dan akhirnya, terima kasih pada bapak-bapak muspika yang pernah ngatur satu majelis, tapi dengar suara bahwa itu adalah suara burung. Ini saudara-saudara, saya menyedih sampai hari ini, saya sedih. Bagaimana suara burung bisa dipukulkan kepada seorang tetangga? Dan saya kira sifat Islamiyah sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi sudah, maaf, saya juga bersedia memaafkan kepada siapa yang salah alamat mengatakan saya Syiah, karena saya tidak akan mengkafirkan mereka. Ingat selalu, selama saya hidup dan saya tahu mereka tidak ada unsur kafir, jangan menunggu saya ikut mengkafirkan seorang muslim seperti saya. Saya anggap bahwa mereka itu masih dalam jalan yang benar, masih bisa kita tolerir, tidak bisa kita kafirkan begitu saja. Kita harus hati-hati, kecuali kalau nanti terbukti ada sesuatu yang memang mengkafirkan, kita kafirkan. Dan saya sebagai muslim, saya punya identitas sekarang, saya muslim. Sebab kalau saya katakan saya sunni, saudara bohongkan saya. Tidak, ini taqiyah, ini bohong. Biasa. Orang pidato di muka umum mengatakan taqiyah itu sama dengan bohong. Orang nanti yang mengerti, ini orang tidak punya kamus sih. Mana ada taqiyah artinya bohong? Taqiyah itu menjaga. Kalau saya katakan saya sunni, tetap sunni, dia bilang tidak, ente bohong.
Kalau saya katakan Syi'i, saya membohongi diri. Saya tidak Syi'i. Saya simpati karena dia mengerti, karena ajarannya benar. Tidak ada kesalahan dalam masalah ini. Kalau sudah masalahkan, silahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika dalam kata-kata saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik. Allahumma la ilaha illallah antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jika ada kata-kata saya tadi yang kurang berkenan di hati saudara, maafkanlah saya. Mudah-mudahan kita sudah sama-sama mulai mempunyai pengertian yang agak normal sedikit tentang masalah yang kita hadapi sekarang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.